Selamat Selamat malam. malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berada bersama kami di tempat ini. Untuk mempererat tali persaudaraan kita, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Erlianti Sabila Nguja. Saya biasa dipanggil Kakak Erlin. Saya berasal dari Lembur Selatan. Nama kampung saya Kois. Dan kesempatan yang berikutnya saya kepada kakak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Esnyana Iman. Saya bisa dipanggil Esni. Saya berasal dari Lengor Cibang. Mahasiswa semester 3. Kenalkan, nama saya Maria Diana Wiranti Lawan. Biasa dipanggil Ranti. Saya berasal dari Manggarai Timur. Nama kampung saya Kota Batu. Baik, terima kasih kepada teman-temanku yang sudah memperkenalkan dirinya. Kami dari Stipa Santo Srirus Ruteng semester 3 ruang 1. Kami berada di sini untuk men-sharingkan iman bersama-sama yang bertema remaja menghayati cinta dan persahabatan di dalam iman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber segala kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami mohon berkatilah acara sharing kitab suci kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir, agar sharing kitab suci kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami. Kami mohon kepadamu Bapa, agar di dalam kehidupan kami semakin mencintai sesama dengan tulus dan selalu membangun persahabatan sejati di dalam nama-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam perjumpaan kami pada malam hari ini, agar apa yang menjadi pembahasan kami pada malam hari ini bermanfaat untuk masa depan kami dan pertumbuhan iman kami akan Dikau, dan kami menyadari pentingnya menghayati cinta dan persahabatan sejati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji dari dulu, sekarang, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Melihat dan mendalami situasi konkret pengkhianatan cinta dan persahabatan. Giselle adalah gadis baik dan cantik. Dia masih kelas 3 SMA. Dia mempunyai teman seorang pria namanya Gius. Gius merupakan temannya sejak kecil. Semenjak SD sampai SMA, mereka selalu bersama. Bahkan mereka satu dusun. Mereka berteman sangat baik. Gius juga baru kelas 3 SMA, tetapi beda sekolah dengan Giselle. Tempat kosan mereka
Baik teman-teman, untuk mendalami tema katekisip kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana remaja menghayati cinta dan persahabatan, mari kita mendengarkan cerita singkat yang berjudul Pengkhianatan Cinta dan Persahabatan yang akan dibacakan oleh teman Rani. Pengkhianatan cinta dan persahabatan. Giselle adalah gadis baik dan cantik. Dia masih kelas 3 SMA. Dia mempunyai teman seorang pria yang merupakan temannya sejak kecil. Semenjak SD hingga SMA selalu bersama. Bahkan mereka selalu satu dusun. Namanya Gius. Mereka berteman sangat baik. Gius juga baru kelas 3 SMA, tetapi beda sekolah dengan Giselle. Tempat kosan mereka juga lumayan jauh, tetapi hal ini tidak membuat hubungan Gius dan Giselle menjauh. Gius tetap sering main ke kosan Giselle. Kebetulan Bella mempunyai adik sepupu yang seumuran dengannya, namanya Gita. Juga bersahabatan baik dengan Gius. Jadi tidak heran jika Gius sering main ke kosan Giselle. Bahkan bisa dibilang kedekatan Gius dengan Giselle lebih dekat daripada kedekatan Gius dengan Giselle. Hingga suatu ketika Gius datang mengunjungi ke kosan Giselle. "Hai Sel," sapa Gius. "Hai Gius, masuk. Ada Aditya juga. Yuk masuk." Giselle menyambut kedatangan Gius dan juga Aditya teman SMA-nya. Gita, mana Sel? Ada yang mau kenalan nih," kata Gius sambil melirik Aditya. "Ye, apaan sih? Kok melirik saya?" kata Aditya karena merasa disindir. "Oh, bentar lagi juga datang," kata Giselle sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Gita datang bersama Citra, teman SMP-nya. Ada tamu rupanya," kata Gita ketika masuk ke kosan. "Iya nih, ada yang mau kenalan sama kamu, Git," kata Gius. "Oh ya, siapa?" kata Gita tersenyum. "Ini kenalin teman saya, Aditya namanya," kata Gius memperkenalkan Aditya. "Hai, saya Gita." "Oh iya, kenalin juga. Ini teman saya namanya Citra." Gita memperkenalkan Citra pada Gius dan juga Aditya. "Kak, Citra mau nginep malam ini, boleh nggak?" kata Gita pada Giselle. "Ya bolehlah," kata Giselle. Setelah malam perkenalan itu, Citra bercerita pada Gita bahwa dia menyukai Gius. Gita kemudian menyarankan untuk bercerita pada Giselle, karena Giselle adalah teman Gius dari kecil. Pasti lebih banyak tahu. Akhirnya Gita membantu Citra dan Gius hingga jadian. Gak ada yang menyangka mereka baru ketemu 1 kali dan kenal 1 minggu sudah pacaran. Padahal Citra sebenarnya mempunyai cowok lain selain Gius. Memang hubungannya agak renggang setelah 1 minggu jadian. Citra putus dengan cowok lamanya. Karena Gius dan Citra pacaran, Citra seringkali nginap di kosannya Giselle. Karena Gius sering main ke kosan Giselle, Gius datang sendirian. Dia juga mengajak temannya Aditya. Sering diajak, akhirnya Aditya jadian dengan Gita. Lalu Giselle juga jadian dengan temannya Gius, namanya Andre. Dari sini timbul masalah. Sebenarnya Giselle tidak pernah mencintai Andre. Lama-kelamaan Andre tahu karena sesungguhnya Giselle mencintai Gius. Bahkan semenjak duduk di bangku SMP, akhirnya Andre memutuskan untuk putus dengan Giselle. Setelah mereka pacar selama 8 bulan. Padahal pada saat itu Giselle sudah mulai melupakan Gius dan mulai mencoba menerima Andre. Tapi apa mau dikatakan lagi? Karena Gius sekarang sudah mulai renggang dengan Citra. Karena Citra selalu membohongi Gius dan diam-diam Citra juga sering jalan dengan Angga, teman Gius. Angga menceritakan semuanya dengan Gius. Gius kemudian menjadikan kesempatan ini untuk putus dengan Citra. Gius kini berbalik mencintai Giselle. Setelah Gius putus dengan Citra, Gius berusaha mendekati Giselle. Citra tahu bahwa Gius mendekati Giselle. Citra beranggapan bahwa Gius memutuskannya karena Giselle telah merebut Gius.
Gisel dan Citra yang awalnya baik akhirnya menjadi renggang gara-gara Gius. Sesungguhnya Gisel tidak pernah merebut Gius dari siapapun, tetapi Gius putus dengan Citra karena kesalahannya. Dan setelah Gius pacar dengan Gisel, Citra semakin menjadi-jadi. Dia benar-benar marah dengan Gisel. Dia berkata kepada Gisel bahwa dia akan merebut kembali Gius. Kamu tega ya Sel. Kamu tahu kan kalau aku sangat mencintai Gius. Tetapi kenapa kamu merebut Gius dariku, kata Citra pada Gisel. Aku nggak pernah merebut dia dari kamu, Gius. Aku nggak pernah merebut dia dari kamu. Gius memutuskanmu karena kesalahanmu sendiri, kata Gisel. Udahlah, nggak usah kembali keadaan. Ingat ya Gisel, aku akan merebut Gius dari kamu. Di belakang Gisel, Citra sering menghubungi Gius. Entah kata-kata apa yang akan Citra katakan pada Gius. Baik teman-teman, kita semua sudah mendengarkan cerita singkat tadi. Untuk memperdalam cerita tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, dari cerita yang sudah dibacakan tadi tentang pengkhianatan cinta dan persahabatan, hal apa yang mau disampaikan kepada kita semua? Sharingkan apa yang sudah didengar tadi, hal apa yang mau disampaikan. Ulang pertanyaan nanti Kak. Teman-teman, kita semua sudah mendengarkan cerita tadi. Untuk memperdalam cerita tadi, ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, dari cerita yang sudah dibacakan tadi tentang pengkhianatan cinta dan persahabatan, hal apa yang mau disampaikan untuk kita semua? Nah Kak, menurut saya jangan karena cinta persahabatan jadi bermasalah atau rusak, karena hal ini seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau. Tak untuk banyak nak puluh. Hai. Woi, makan ini makannya ganti. Yang sebalik. Kakak kita. Terima kasih atas jawaban dari saudara Panda. Mungkin dari teman-teman masih ada jawaban lain. Saya kakak. Silahkan. Pesannya itu jangan gara-gara cinta persahabatan itu menjadi putus. Karena sahabat itu bersifat persaudaraan. Dalam persaudaraan itu ada cinta. Di sahabat juga ada cinta. Jadi sebagai seorang sahabat tentunya kita tuh datang. Contohnya ketika kita sakit, di situ sebagai sahabat kita datang untuk menghibur. Nah, jangan gara-gara cinta rasa persahabatan itu buyar atau keduanya putus. Karena cinta itu sifatnya sementara dan itu tidak bisa menguatkan rasa persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak Ali. Mungkin masih ada jawaban lain dari Baik, teman-teman. dari saya, cinta boleh, tapi jangan cinta yang bisa merusak persahabatan. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak Eka. Mungkin dari teman-teman lain. Oke baik. Dari saya perlu kita ketahui bahwa cinta itu hanyalah sementara, sedangkan persahabatan itu selalu ada di saat senang maupun sedih. Jadi jangan karena cinta persahabatan kita akan berpecah belah atau hancur. Terima kasih. Terima kasih kepada kakak. Untuk kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari cerita tadi, mungkin dari teman-teman ada pengalaman. Baik teman-teman, dari cerita tadi, mungkin dari teman-teman ada pengalaman. Coba di-sharingkan. Mungkin dari kita sini ada pengalaman. Baik, Coba di-sharingkan. dari saya pengalaman yang mirip dengan cerita di atas tadi, cerita yang sudah dibacakan oleh Kak Erlin. Waktu pertama kali saya masuk SMA, saya berkenalan dengan Kakak Vilo dan Kakak Bian. Kebetulan kami berdua dengan Kakak Vilo satu asrama. Pas mau masuk sekolah, kami adakan kegiatan MOS.
seperti yang kita ketahui, kita sudah mengalami kegiatan MOS di masing-masing sekolah. Pada waktu itu, saya ketemu dengan Kakak Bian di depan kelas, di teras lapangan. Kami dua saling berkenalan. Setelah lama berkenalan, dia mulai menyimpan rasa dengan saya. Setelah 1 minggu, dia menembak saya. Pada saat itu, kami berpacaran. Kebetulan, kami berdua dengan Vilo tinggal satu asrama, teman dekat. Sampai di sekolah, kami berdua berdiri bersama. Lalu datanglah si Bian. Si Bian lalu mengajak saya untuk masuk ke dalam kelas. Sampai di dalam kelas, kami saling bercerita tentang pribadi kami masing-masing. Lalu pada waktu itu, kami bersama-sama pulang dari sekolah sampai di asrama. Kebetulan pada waktu itu hubungan kami mulai renggang. Pada waktu itu juga saya tidak tahu bahwa teman saya si Vilo ini sering chat dengan si Bian. Ternyata mereka mempunyai kedekatan yang lebih dari sekedar teman. Akhirnya pada waktu itu kami berdua memutuskan hubungan kami untuk tidak lanjut. Dalam arti kami berdua putus. Setelah itu dia chat terus dengan Vilo. Kebetulan saya punya teman juga, Sisi, satu kamar dengan saya. Dia menceritakan semua bahwa mereka mempunyai kedekatan yang lebih dari teman. Pada waktu itu si Bian lalu menembak si Vilo. Vilo juga terima dan tanpa dia sadar bahwa si Bian ini pernah pacar dengan saya. Akhirnya Sisi kasih tahu dengan si Vilo. Sisi bilang begini ke Vilo, Vilo, kamu tidak pernah memikirkan perasaan si Yasmin. Padahal kan kamu berdua itu teman akrab, teman curhat. Nah, dari situ kamu tidak pernah belajar bahwa mereka berdua itu pernah pacaran. Sekarang kamu juga pacar dengan dia. Kamu tidak pernah memikirkan perasaannya si Yasmin. Lalu saya pada waktu itu diam saja. Teman-teman, di sini mau mengatakan kepada kita, dari cerita tersebut tadi, saya menyimpulkan bahwa jangan karena cinta persahabatan kita putus. Karena pada waktu itu kami berdua dengan Vilo masih sahabat. Karena saya memikirkan bahwa cinta itu tak selamanya indah. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada pengalaman. Terima kasih kepada Kakak Asmi yang sudah men-sharingkan pengalamannya, dan pengalamannya sangat luar biasa. Maka dari situ kan Mungkin dari teman-teman lain ada pengalaman yang mau di-sharing. Saya pernah dulu waktu SMK saya pernah berpacaran. Dan saya punya sahabat kandung, sahabat dekat. Karena saking dekatnya banyak orang yang iri dengan kita. Maka dari situ saya berpacaran, kebetulan satu sekolah, tapi satu angkatan tapi beda jurusan. Pacar saya punya sahabat kandung, bukan sahabat kandung, teman duduk dalam kelas. Tapi mereka dia itu pacar saya itu punya teman cewek. Atau sebagai perempuan itu pasti ada rasa iri, cenderung ya. Kalau waktu SMK itu cenderung untuk apa? Mungkin karena faktor emosi. Waktu itu karena temannya sepacar ini tidak bisa menguasai saya, atau kayak apa ya, tidak bisa bersahabat dengan saya. Karena sebelumnya setiap kali pacarnya saya yang punya pacar, kalau dia bilang putus, berarti pacar saya itu yang putus. Tapi ketika pacar dengan saya,
dia tidak bisa untuk Memutuskan. melakukan hal demikian karena dia itu merasa dengan saya itu tidak bisa untuk akrab begitu. Tapi dengan sahabatnya saya mudah terpengaruh. Nah, tapi sahabatnya saya ini tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan ini hanya untuk menghancur persahabatannya kami dua. Tapi saya selalu sadar bahwa mungkin dia tidak suka melihat kedekatannya kami yang erat, yang satu rasa. Nah, setelah itu dia mencoba untuk mengalihkan atau membuat hubungan kami itu retak. Dia tuh menyuruh pacarnya saya untuk dekat dengan sahabatnya saya. Sampai-sampai mereka tuh mengajak saya untuk pergi ketemu pacarnya saya ini, ketemu sahabat dari pacarnya saya. Satunya sahabat mengajak saya. Ternyata saya ikut. Ternyata mereka ini gosip namanya saya di depan saya, tapi saya tidak tahu. Tapi mereka tuh pakai bisik-bisik gitu. Nah, keesokannya satunya sahabatnya sakit. Kebetulan itu hari saya sebagai sekretaris kelas minta izin. Ternyata dia tidak sakit tapi ikut pesta. Dari situ setelah mereka ada perkelahian dengan sahabat dari sang pacar, dia baru kasih tahu saya bahwa mereka Tuhan yang khusus. Nah, pada akhirnya keduanya ini rebutan pacar dari sapinya sahabat ini, pacar juga dengan pacar sahabat dari sang pacar. Mereka ini saling bertemu dengan satu pacar, rebutan berdua. Terus mereka curhat dengan saya, minta solusi. Terus saya jawab, saya tidak bisa. Saya mempertahankan sang pacar bukan berarti karena begini kan saya cinta dengan dia. Memang waktu itu kan karena kita sejak sampai kita kan dari SMA. Jadi mempertahankan untuk memberi mereka pelajaran bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Dan pesannya itu kalau memiliki sahabat harus ditanamkan atas dasar cinta dan kesadaran bahwa sahabat itu adalah persaudaraan dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Memang mencari persahabatan sejati itu sulit, tetapi bila mana didasarkan atas cinta pasti kita bisa menemukannya. Sekian. Terima kasih kepada Kakak Alim yang sudah Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Jadi untuk kita semua bahwa cinta itu bukanlah hal yang diutamakan. Cinta juga terkadang membuat kita terjerumus dalam jurang. Terima kasih kepada kakak Asni dan kakak Alin yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Jadi teman-teman, arti persahabatan yang sesungguhnya itu adalah di mana cinta dan persahabatan itu tidak bisa dipisahkan, karena antara cinta dan persahabatan itu saling terkait. Tidak ada persahabatan yang tumbuh tanpa cinta di dalamnya. Sebagai remaja Katolik, seharusnya sadar bahwa di dalam persahabatan itu dinamakan cinta yang begitu dalam. Yesus telah menjadi teladan bagi kita, yaitu dengan memberikan nyawanya untuk kita.
Dengan teladan Yesus ini, sebagai remaja Katolik haruslah membangun persahabatan yang sejati di dalam Kristus dan selalu ada untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan penguatan ketika sahabatnya mulai menjauh dari Tuhan. Memberi penghiburan ketika sahabatnya sedang bersedih. Dan membantu sahabatnya ketika menghadapi masalah. Itulah arti persahabatan yang sesungguhnya. Baik teman-temanku sekalian, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami apa sebetulnya makna persahabatan menurut kitab suci. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 15 ayat 11 sampai 17. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap yang baik dan coba mendengar dengan tenang bacaan Injil hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang bertema Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Pengalaman kita untuk selanjutnya kita akan mendalami ajaran kitab suci tentang persahabatan. Karena kita ini hidup bukan untuk kita sendiri saja, namun kita juga harus bisa hidup untuk orang lain, terutama untuk orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sendiri rela memberikan nyawanya untuk kita yang Dia anggap sahabatnya. Maka dari itu teman-teman terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik untuk kita. Jadi hendaknya kita orang muda Katolik bisa menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kita yang seiman dengan kita. Jika kita tidak memberikan nyawa kita kepada sahabat seperti Yesus telah memberikan nyawanya untuk sahabatnya, maka kita sebagai seorang sahabat sekaligus murid Yesus hendaknya kita memberikan rasa peduli dan perhatian pada sahabat-sahabat kita yang seiman ketika mereka memiliki masalah. Maka dari itu, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pokok anggur yang benar. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya Jadi bilang baik kakak.